lagi kapal bahan patosna gitu logosna tentang logikana kumaha pangitan dina logosna pertanyaan pertama nyata bagaimana Pak Ustadz menyampaikan argumen alasan yang logis dalam ceramahnya untuk menjelaskan suatu ajaran agama. Saya secara pribadi punya keyakinan pengambilan dalil itu ada dua-duanya dilakukan. Nah, yang pertama yang anu kahiji nyaeta anu disebutkeun dalil nakli. Nya, dalil nakli anu diambil tina hadis, tina fikih, tina qiyas, tos kantenan Al-Qur'an sareng nu sanesna. Yakin itu dalil nakli, sumberna ilmu adalah dari sana. Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Ya, sareng nu sanesna kaul para ulama. Yakin itu diambil ku abdi. Kadua dalil akli kan. Anu sumberna tina logika urang. Ya, eta digunakeun ku abdi kantenan eta mah. Luyu teu tapi abdi oge ngalebetkeun dalil akli ye teh ningali heula audien. Beda ketika abdi ngadugikeun di teban para mahasiswa sareng ibu-ibu anu di dieu beda abdi teu ngadugikeun sapertikeun anu disampaikan ke mahasiswa ketika dihadapkan ibu-ibu dengan ibu-ibu ieu teu abdi oge jujur abdi oge ya memang aya lebih nakir di kalangan mahasiswa di kalangan intelektual anu benten mah tapi kan aya ka ibu-ibu mah kan anu datar we anu kira-kira naon masuk di mastaka mereka ke ibu-ibu mah moal mungkin ayeuna ngabahas masalah anu sifatna naon ilmiah di luar kemampuan ibu-ibu moal abdi oge gaya bahasa oge henteu dugikeun sapertoskeun ka mahasiswa gaya ieu oge. Anjeun wae pengen pertarosan salajengna beda jauh dan sapertos kahiji. Nyata apakah Pak Ustadz sering menggunakan dalil dari Al-Qur'an, hadis atau sumber keagamaan lain sebagai dasar penjelasan? Bisa berikan contohnya? Kado. Maksudnya contoh kumaha maksudnya anu spesifik salah satu ya. Apakah Pak Ustadz sering menggunakan dalil dari Al-Qur'an, hadis atau sumber yang lain? Kan pernah ya? Jelas itu mah sumber ilmu tadinya. Kemudian bisa memberikan contohnya seperti satu bentuk ceramah dalil naklinya yang berdasarkan Al-Qur'an, hadis tadi. Ini ayeuna nu kontekstualna ayeuna lah Idul Adha nya. Idul Adha bulan Dzulhijjah. Jelas itu sebagai dalil nakli jelas di dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang kewajiban ibadah haji, tentang kewajiban kurban, jelas. Termasuk pula hadisnya jelas itu sudah dijelaskan. Nah, termasuk pula riwayatnya sangat jelas itu perjalanan keluarga besar Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai dalil akli. Nah mungkin anu tujuanan dalil aklinya da itu mah jelasnya ada masalah keterangan Al-Qur'an, hadis sareng riwayat nama sebagai dalil akli. Nah dalil logika kita kenapa kita harus berkurban, kenapa kita melaksanakan menyembelih Quran. Dalil aklina adalah merupakan salah satu ibadah sosial. Adanya kurban adalah merupakan salah satu wujud ibadah sosial. Kenapa ibadah sosial? Karena dengan adanya kurban, tetangga sebelah, saudara-saudara, jamaah-jamaah bisa menikmati hasil kurban tersebut. Dinikmati oleh kita semua. Zaman Ini jadi dilepas. Musola wae. Jadi gitu nona tuh. Itu. Jadi itu mah sebagai dalil akli nama sebagai jadi ada namanya telah ada kemanfaatan bagi lingkungan bagi kita sebagai wujud ibadah sosial. Nah, itu dalil akli. Nah, untuk mempertebal keimanan
keyakinan kita terhadap pelaksanaan ibadah kurban dilihat dari awal ketika Nabi Ismail alaihi salam mau dikorbankan oleh bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau secara logika kita biadab, justru ya kasih sayang Allah. Secara logika kita mungkin secara emosional kita mungkin Allah menyuruh yang sangat salah. Mungkin kita mengatakan itu biadab. Masa seorang bapak akan menyembelih anak? Nah, tapi kan Allah kasih sayangnya tidak seperti itu. Sebelum nempel pedang di leher Nabi Ismail alaihi salam, ternyata yang di depan Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seekor kambing domba. Dan Nabi Ismail tumbuh besar sampai pernah pernah berkeluarga, bahkan diantaranya yang pernah bercerai dalam rumah tangganya Nabi Ismail alaihi salam. Itu perjalanan yang sangat panjang. Ini membuktikan bahwa keimanan kita ketika Allah yang meminta, Allah tidak akan binasakan kita. Itu sebagai logika kecintaan terhadap keyakinan kita terhadap keyakinan kita terhadap keimanan. Itu lajeng pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Pak Ustadz menghubungkan teori atau hukum agama dengan kondisi nyata yang dialami oleh jemaah? Nah, ari abdi mah dina masalah eta mah sok ngabaca heula situasina. Nah, situasina heula. Misalkan ayeuna yang tadi dibahas disampaikan ketika sekarang misalkan musimnya musim haji. Yang saya bahas adalah musim haji. Sekalipun tidak ada yang berhaji. Ketika kita sekarang bulan Ramadan, ya jelas yang dibahas itu, nah itulah puasa tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan, bukan hanya puasa nabungkul kan. Kadang-kadang abdi mah jarang ngebahas puasa nama ada tos familiar eta mah. Justru anu di luar puasa, anu kadang-kadang malas misalkan semacam untuk memotivasi teh kadang-kadang orang tadarus haroream. Nah, eta anu sering dibahas ku abdi mah di antawisna gitu. Bangun malam kadang-kadang haroream eta anu sering dibahas. Dari masalah puasana mah udah pada tahu lah gitu. Ya justru yang sering dibahas teh di ketika bulan puasa ku abdi mah bagaimana cara kita untuk menghindari ghibah, fitnah, akan menghancurkan puasa kita. Itu yang sering dibahas ku abdi mah, bukan puasana. Pengen lajeng pertanyaan selanjutnya, apakah Pak Ustadz menggunakan contoh konkret, analogi atau perumpamaan untuk memudahkan pemahaman jemaah? Sangat sering, sangat menggunakan analogi itu dengan kontekstual yang ada di lapangan kita, yang ada di lingkungan kita. Tara abdi matara anu berangan, tara menyampaikan contoh yang di luar sana yang tidak tahu, ya anu aya di lingkungan mah itu jelas itu mah. Itu yang digunakan sehari-hari. Berarti digunakan ya Pak? Ya itu mau digunakan, sangat digunakan itu. Dan anu terakhir, sejauh mana penggunaan data, fakta atau argumen rasional membantu jemaah dalam memahami dan menerima pesan ceramah? Nah, untuk lebih untuk lebih memahamkan para jamaah, setiap pengajian selain khutbah abdi mah sok membuka tanya jawab. Sok membukanya minimal 10 menit sebelum selesai waktu pengajian, audien jamaah dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan atau angan-angan unak-unak gitu. Itu diantawisna untuk meyakinkan mereka. Itu pola anu dilakukan ku abdi setiap pengajian dimanapun. Setiap pengajian minimal 5-10 menit memberikan waktu. Pengen cekap dengan pertarasan.